Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatiris samawati wal ardi ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah walakin aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Jirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang berkah ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian diteruskan dengan bersama-sama menyimak kajian rutin kita, kajian tafsir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada petang hari ini bisa menjadi amalan-amalan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meringankan serta memudahkan hisab kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita awali majelis kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk mentadabburi awal-awal dari surat Ar-Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, yaitu pada bagian tanah yang paling rendah atau yang paling dekat, dan nanti setelah kekalahan mereka nanti akan menjadi pemenang. Fi bid'i sinin, pada beberapa tahun yang akan datang. Lillahil amru min qablu wa min ba'du, milik Allah lah segala urusan sebelum dan setelah perkara itu, yaitu kemenangan Romawi. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun, dan pada waktu perkara itu terjadi, yaitu kemenangan Romawi itu terjadi, yafrahul mu'minun, bergembiralah orang yang beriman, binasrillahi, dengan pertolongan Allah. Yansuru may yasha, Allah menolong, memenangkan siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan Dialah Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Pemurah. Wa'dallah, itu adalah janji dari Allah. La yukhlifullahu wa'dahu, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi sebagian besar manusia tidaklah mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah ini masyhur di kalangan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Kisah tentang apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Yaitu pertama, kisah tentang peperangan antara negeri Persia dan negeri Romawi. Orang kalau kemudian ketika itu tidak dibutakan oleh nafsunya, maka ketika membaca ayat surat Ar-Rum ini, terutama di awal-awalnya, pasti langsung masuk Islam. Kenapa demikian, Pak? Ayat ini menceritakan kekalahan bangsa Romawi. Sampai-sampai ketika bangsa Romawi ketika itu kalah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berseteru dengan salah seorang kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy Mekah, Pak. Gitu. Kenapa? Karena bagi orang-orang kaum kafir Quraisy Mekah, kemenangan Persia yang menyembah api, menyembah berhala dan menyembah dewa-dewa atas kemenangan ketika mengalahkan bangsa Romawi yang notabene mereka ini pemeluk agama Nasrani, walaupun banyak penyimpangan sudah banyak terjadi, tapi mereka ini menyembah kepada Allah, dan Allah itu Tuhannya sama dengan orang-orang kaum muslimin. Karena itu ketika itu terjadi blok-blokan, yang satu bela orang-orang kaum kafir Quraisy membela Persia,
orang-orang kaum muslimin yang ketika itu dalam kondisi lemah di Mekah itu membela orang-orang Romawi, Pak, menjatuhkan Romawi, Pak, gitu. Nah, ketika kemudian orang-orang Romawi kalah, maka orang-orang musyrik senang, Pak. Ketika kemudian mereka senang, Allah kemudian menurunkan surat Ar-Rum ini. Gulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan. Fi bid'i sinin fi adnal ardi, di tanah yang terdekat. Adnal ardi itu, Pak, ternyata secara tafsiran itu di tanah yang paling rendah, dan diteliti peristiwa kalahnya Romawi dengan Persia ini terjadi di dataran yang paling rendah di permukaan bumi ini, Pak. Gitu. Jadi ini kalau memang kita betul-betul beriman betul pada Allah dan Rasulnya, kita akan menjumpai fakta-fakta bahwasanya Quran itu nggak terbantahkan. Yang menakjubkan lagi, kemudian Allah itu berfirman, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti setelah mereka kalah, nanti akan menang kok. Fibit isnin, nggak lama, beberapa tahun lagi kok. Gitu. Ternyata bahwa yang dirahmati Allah, peristiwa itu terjadi beneran. Romawi kemudian mengalahkan orang-orang Persia. Kalau sudah demikian, maka Quran ini tidak akan mungkin lagi terbantahkan kebenarannya. Cuma bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, saya tidak ingin membahas masalah peperangan Romawi dengan Persia ini. Mudah-mudahan di waktu lain kita bisa membahasnya dari sisi-sisi ijazul Quran, bahwasanya kemukjizatan Quran. Kenapa dinamakan mukjizat? Mukjizat itu dari kata-kata ajaza yu'jizu, artinya menunjukkan kehebatan sesuatu sehingga kemudian tidak mampu lagi dibantah dan membuat lawannya menjadi lemah karena nggak bisa lagi bantah. Contohnya kemenangan Romawi yang sudah diberitakan oleh Allah, padahal itu belum terjadi, baru terjadi beberapa tahun setelah surat ini turun. Itu termasuk ijazul Quran. Yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan mudah-mudahan menjadi faedah bagi kita semua di sini, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, reaksi masyarakat ketika sudah mengetahui kebenaran itu nyata di hadapan mereka. Manusia itu kan disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dan tidak mungkin Allah itu salah. Innahu kana zoluman jahulan. Zoluman itu ismu tafdhil dari zalim, hiperboliknya dari zolim. Artinya kalau zolim itu orang yang berbuat kezaliman. Kalau zoluman itu berarti orang yang banyak sekali berbuat kezaliman. Gitu. Jahulan itu hiperboliknya dari jahil. Jahil itu bodoh. Kalau jahul itu akeh bodone, nah gitu, Pak. Jadi manusia itu sudah dinas oleh Al-Quran seperti itu. Innahu kana zoluman jahula. Apa kemudian yang bisa kita ambil istifadah dari ayat ini? Ternyata Allah itu berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-6, wa'dallahi, kemenangan Romawi atas Persia itu merupakan janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tetapi yang terjadi adalah ketika sudah melihat bahwasanya janji Allah itu selalu terwujud. Nek terus yang Jawi itu cetololo, betul-betul jelas. Apa yang terjadi yang kemudian manusia lakukan? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Manusia banyak sekali yang tidak mengetahui, tidak menyadari, lalai terhadap peristiwa ini. Apa yang membuat mereka lalai, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Yang membuat mereka lalai adalah seperti yang disinyalir dalam surat yang sama, ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Sebabnya dua. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka senantiasa hanya berilmu, mendalami, mengetahui apa-apa yang zahir, yang tampak saja dari perkara kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhiratuhum ghafilun, dan mereka lengah, lalai terhadap kehidupan akhirat mereka. Sebabnya dua ini, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Kalau kemudian kita telaah, kita tarik pada masa sekarang ini, Pak, ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya, itu aliran materialisme. Semuanya serba material. Nek boten ketok berarti boten bisa dipercaya. Kalau tidak kelihatan berarti tidak bisa dipercaya. Kalau tidak ada bukti-bukti empirik maka tidak perlu kemudian dipercaya. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seringkali perkara-perkara yang ada di hadapan kita ini tidak hanya melulu terdiri dari perkara-perkara materi. Yang paling dekat saja, Pak, dengan kita, Pak, masalah ruh. Tidak ada seorang pun di antara kita, mau beriman, mau kafir, yang mengingkari adanya nyawa atau ruh. Orang-orang Barat mengatakan soul, jiwa, spirit. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tapi tidak ada satupun yang kemudian bisa menjelaskan, membuktikan, bahkan melihat perkara ruh ini dengan nyata. Gitu, Pak. Paling banter ketika orang meninggal dunia, Pak. Orang meninggal dunia itu kemudian tiba-tiba fungsi otaknya berhenti, fungsi dan lain sebagainya. Dan itu nggak bisa dijelaskan, Pak, oleh manusia, Pak. Kemana roh ini? Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena itu kalau kemudian orang-orang itu serba mengagung-agungkan materi, maka dia akan tersesat, melalaikan akhiratnya. Celakanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penyakit serba materi ini sekarang ini banyak mendominasi kita. Bahkan kejahilan, jauhnya kita dari perkara agama itu bukan hanya monopoli orang-orang non-muslim saja. Bahkan orang-orang Islam sendiri itu harus diakui, kadang-kadang banyak di antara mereka yang kemudian terpengaruh kepada perkara-perkara yang serba material seperti ini, yang akhirnya membuat mereka ini jauh dari agama. Contohnya begini, Pak, saya kemarin membaca sebuah buku yang kemudian menjelaskan kesalahan teori evolusi agama di dalam buku-buku sekolah kita, Pak. SD dulu itu diajarkan bagaimana, Pak? Orang-orang pada mulanya menyembah alam, menyembah roh dan lain sebagainya, gitu, Pak, ya. Ada animisme, dinamisme. Lalu kemudian datang agama, lalu kemudian mereka menjadi memeluk agama dan menyembah kepada Tuhan. Gitu, Pak, yang diajarkan pada sekolah kita, Pak, ya. Padahal ini teori yang salah, Pak. Teori yang salah ini, Pak. Ternyata yang turun pertama kali, kondisi pertama kali itu manusia itu beragama nyembah kepada Allah. Tidak mungkin Nabi Adam itu kemudian nyembah kepada roh-roh, menyembah pada bulan, menyembah pada matahari. Tidak ada ceritanya kayak gitu, Pak. Yang benar itu agama berdevolusi, yaitu pertama agamanya tauhid, nyembah Allah, baru kemudian diselewengkan, nyembah berhala, nyembah akroh, nyembah dan itu ketika diteliti oleh para ahli, jejak-jejaknya banyak, Pak. Mungkin kemudian saya terus terang, Pak, ketika saya meyakini agama itu awalnya tauhid itu sudah sejak lama. Cuman saya tidak menyadari betapa buruknya dampak teori evolusi agama tadi itu, Pak. Apa dampak teori evolusi agama itu? Salah satunya adalah memberikan penanaman pemahaman kepada orang-orang bahwasanya karena agama tauhid itu muncul setelah agama-agama non-tauhid, maka berarti bisa jadi konsep ketauhidan itu adalah ilham semata dari orang-orang yang dulunya menyembah kepada agama non-tauhid. Kalau itu sudah ilham, berarti bisa-bisa ini dongeng-dongeng semata saja, tidak bisa dibuktikan secara logis dan ilmiah agama itu.
Karena itu Pak, muncul namanya bahwasanya wahyu-wahyu itu berupa muntaj sakofi, produk budaya saja. Nek pun ngoten karet ngenteni wayahe kafir kabeh. Naudzubillah sama naudzubillah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah demikian, ini menjadi prolog, menjadi awalan. Kita bisa melihat di sekitar kita sekarang ini Pak, betapa fenomena menjauhnya kita, menjauhnya masyarakat dari agama itu semakin masif. Contohnya Pak, sekarang ini yang guyon-guyonan saja. Sering kita mungkin dapat share dari entah grup dan lain sebagainya, kalimat tausiah itu ditulis tauziah, kan gitu Pak ya. Padahal kalau tauziah itu, kalau umpamanya ditulis pakai bahasa Arab tauziah itu artinya bagi-bagi Pak. Sedangkan tausiah itu saling memberikan wasiat. Memang mungkin belum disepakati transliterasi yang baku lah, walaupun sudah ada sebenarnya transliterasi yang baku itu, cuma mungkin banyak yang tidak tahu Pak. Tapi menuliskan tausiah menjadi tauziah itu agak jauh Pak. Sama seperti ketika kemudian di beberapa kesempatan saya menjumpai orang menuliskan istighfar dengan kalimat istighfar pakai ki. Itu jauh sekali Pak. Tidak pernah ghaib itu ditransliterasikan dengan huruf ki. Kenapa kok kemudian ini ada? Ini sekali lagi fenomena yang patut kita waspadai. Ternyata kadang-kadang kita ini semakin tidak kita sadari, semakin berjalan menjauh sedikit demi sedikit dari konsep yang benar dalam agama kita. Itu yang contoh kecil Pak. Sekarang saya sekali lagi mohon izin pada bapak-bapak, ibu-ibu, ini terus terang rodok-rodok curhat-curhat ini mengomentari fenomena yang ada di sekitar kita. Contohnya apa Pak? Fenomena yang lagi ngetrend di sekitar kita ini Pak, yang lagi viral di sekitar kita beberapa waktu yang lalu adalah ada seorang menantu yang kemudian melakukan perbuatan dosa dengan ibu mertuanya. Bapak-bapak tahu berita ini ya, saya yakin ya, gitu Pak ya. Dengar berita ini dari mana-mana, baca berita ini dari mana-mana, bahkan masuk TV juga Pak ya, kan gitu Pak ya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini kondisi yang miris betul Pak, betul-betul miris. Apa yang bikin mirisnya Pak? Kira-kira menurut panjenengan apa yang bikin miris? Ternyata ada menantu yang berbuat dosa dengan mertuanya sendiri gitu Pak ya. Yang bikin miris bagi saya bukan itunya Pak. Yang bikin miris bagi saya itu adalah ketika mendapatkan berita itu, kemudian orang yang mendapatkan berita itu menyebarkan pada orang lain, masuk di podcast, membicarakan ini, itu, dan lain sebagainya. Seolah-olah kemudian dia ini lupa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4, Allah itu menurunkan ayat tentang qadzaf. Apa itu qadzaf Pak? Apa itu qadzaf Pak? Qadzaf itu menuduh wanita atau orang lain berbuat zina tanpa ada bukti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, lalu kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka jilidlah mereka, pukullah mereka tsamanina jaldatan 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan terima kesaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita tarik lagi pada hukum rajam dalam perbuatan zina. Hukum rajam itu ada enggak Pak di dalam syariat agama kita? Ada Pak, hukum rajam itu.
bagi orang laki-laki perempuan yang sudah menikah, kalau berzina maka hukumannya adalah dirajam. Kapan pelaksanaan hukuman rajam itu dilaksanakan, Pak? Dilaksanakan dengan dua cara, ditegakkan oleh hakim dengan dua cara. Yang pertama, ada 4 orang saksi yang adil yang melihat dengan pasti telah terjadi perbuatan zina. Itu yang pertama, Pak. Siapa orang adil itu, Pak? Kriterianya orang adil dalam fikih kita, Pak. Orang adil itu orang yang betul-betul lurus agamanya. Kalau dalam beberapa literatur fikih, Pak, itu disebutkan layar takibul kabair, tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, atau minimal kalau dia pernah melakukan dosa besar, dia sudah bertaubat minimal selama 2 tahun. Apa aja dosa besar itu, Pak? Banyak, Pak, ya. Apalagi ada 7 macam dosa besar, ada zina, ada dan lain sebagainya, Pak, ya. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, dia tidak terus-terusan melakukan perbuatan dosa kecil, sesekali saja. Yang ketiga, dia menjaga muruahnya, menjaga wibawanya, Pak. Cara berpakaian, cara ngomong. Wah, ini kriteria kayak gini, Pak, itu ada di kalangan orang-orang alim, Pak. Jadi adil itu sama saja mendatangkan ada orang-orang alim, 4 orang. 4 orang ini menyaksikan perbuatan zina dengan mata kepalanya sendiri. Bukan karena rekaman video, bukan karena CCTV dan sebagainya, tapi dengan mata kepala sendiri, Pak. Kira-kira mungkin nggak, Pak, terjadi hal itu, Pak? Rasanya sulit sekali. Karena itu nggak pernah kemudian hukum rajam itu ditegakkan karena persaksian 4 orang ini, Pak. Kan kalau hukum rajam itu kan banyak dikritik oleh orang-orang non-muslim. Kok kejam sekali Islam itu menerapkan hukum rajam. Loh, kenapa kok kemudian ada hukum rajam seperti ini? Bayangkan, Pak, kalau ada orang dengan kriteria adil, orang alim, ulama, 4 orang lihat dengan mata kepala sendiri ada orang berzina, berarti orang yang berzina ini sudah di luar kewajaran. Dia dilihat orang biasa-biasa saja itu sudah tidak wajar, apalagi sampai disaksikan oleh 4 orang ulama, gitu, Pak. Karena itu kalau kemudian itu terjadi, orang ini sungguh patut untuk dirajam, karena berarti dia sudah terang-terangan untuk melaksanakan perbuatan zina, gitu. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, pada masa Rasulullah itu tidak pernah ada pelaksanaan hukuman rajam yang ditegakkan atas dasar persaksian. Rasulullah itu pernah merajam orang yang berzina semuanya atas dasar pengakuan. Itu pun Rasulullah mengulang-ulang sampai berkali-kali. Apa betul kamu melakukan zina? Betul Rasulullah? Apa betul? Seperti itu, Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bayangkan ketatnya Allah menerapkan hukuman rajam kepada para pelaku zina. Kenapa demikian? Para ulama kemudian membuat kesimpulan bahwasanya menutup aib pribadi itu hukumnya sunnah, tapi menyebarkan aib orang lain itu hukumnya haram. Bagi orang-orang yang kemudian sudah melakukan na'udzubillah perbuatan zina, maka dia wajib bertaubat kepada Allah agar kemudian Allah mengampuni dosanya. Tapi kemudian menyebarkan aib ini pada orang lain itu hukumnya haram. Dari mana kesimpulan ini terjadi? Dari ayat qadzaf ini tadi. Walladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Kalau kemudian ada orang berzina, lalu tidak ada saksinya 4 orang, dan dia juga tidak ngaku, hakim wajib menutup kasus ini. Kalau nggak ada 4 orang saksi yang adil, dia juga tidak ngaku, walaupun benar dia berbuat zina, hakim nggak boleh merajam dia. Kalau kemudian ada yang menuduh dia berbuat zina, walaupun beneran dia berbuat zina, ya, lalu kemudian yang nuduh nggak mampu mendatangkan 4 orang saksi, apa konsekuensinya bagi yang nuduh, Pak? Dia dipukul, dipecut 80 kali, dan pelaksananya harus di depan umum, Pak. Gitu. Karena itu para ulama kemudian membuat kesimpulan menutup aib diri sendiri itu hukumnya sunnah, tapi menyebarkan aib orang lain hukumnya haram. Gitu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, taruhlah ada kejadian seperti ini tadi.
seorang menantu berbuat dosa dengan mertuanya. Karena kemudian orang yang ngomongin ini, kalau kita ngomong, fulan berbuat dosa sama fulanah kayak gini, fulan berzina dengan fulanah seperti ini, sementara kita ini nggak bawa 4 saksi, maka kita berarti terjerumus dalam hukum qadzaf. Kalau di dunia nggak dipukul 80 kali, nanti dipukulnya di akhirat. Gitu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini kondisinya tidak kayak gitu. Kondisinya adalah bad news is a good news. Semakin buruk beritanya, itu semakin bagus. Apalagi kalau yang melakukan perbuatan kayak gini itu para ulama, para ustadz. Wah, harus digoreng sama media, dirasani kak kalau-kalau. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Kenapa kok demikian? Bad news is good news. Karena sekali lagi pandangannya adalah materi. Semakin banyak yang membicarakan itu, semakin banyak yang membaca berita itu, maka iklannya semakin tinggi. Kalau iklannya semakin tinggi, berarti duitnya semakin banyak. Karena itu Pak, sekarang ini tidak lagi orang-orang itu merasa malu untuk kemudian mengumbar aib-aibnya Pak. Gitu. Kholif tu roh, ada kata peribahasa bahasa Arab seperti itu Pak. Berbuatlah hal yang aneh-aneh, kamu nanti akan malah terkenal. Gitu Pak. Berbuat aneh-aneh itu kadang-kadang sampai kemudian berbuat yang maksiat-maksiat, membanggakan diri dengan kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Padahal paling banter keterkenalan itu biasanya kan dikonversi dengan like, subscribe dan gitu Pak ya. Kalau kita di dunia maya, padahal keterkenalan itu paling banter hanya mendatangkan uang kenikmatan. Yang kenikmatan itu di dunia ini dibandingkan nanti di akhirat, segala kenikmatan dunia itu kecil sekali. Segala kenikmatan dunia menjadi kecil kalau dibandingkan di akhirat. Ini yang kasus pertama Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada juga hal lain yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran untuk kemudian mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, terutama diri saya sendiri Pak. Ada beberapa orang-orang yang berkonsultasi dengan saya Pak. Terutama karena mereka mengetahui dulu saya pernah jadi penghulu, akhirnya berkonsultasi masalah-masalah perkawinan. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada yang berkonsultasi tentang perkawinan nikah siri. Lalu setelah menikah siri, dia ditinggal oleh suaminya, bagaimana cara menyelesaikannya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang kemudian membuat saya berpikir adalah, kenapa kok sampai ada nikah siri, lalu kemudian istri sirinya terkorbankan? Kenapa Pak kira-kira Pak? Soalnya nikah resmi poligami angel, betul Pak ini? Gitu Pak ya. Bahkan di dalam hukum KUHP kita Pak, kalau saya nggak salah ingat pasal 279 KUHP itu Pak, itu ada pasal yang menyatakan kalau ada orang yang menikah dan dia mengetahui bahwasanya dengan pernikahan ini terdapat halangan dari pernikahan-pernikahan yang sebelumnya, maka dia diancam pidana paling banyak 5 tahun. Ada pidananya Pak. Jadi bapak-bapak kalau nikah lagi, lalu kemudian pernikahan yang kedua itu terdapat halangan dari pernikahan yang pertama atau yang sebelum-sebelumnya, bapak-bapak bisa diancam pidana penjara selama 5 tahun paling banyak, gitu. Nah, bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, di Indonesia orang kalau mau poligami itu harus ada izin dari pengadilan agama. Izin dari pengadilan agama itu salah satu dasarnya dia harus keluar kalau ada izin dari istri atau istri-istri sebelumnya, gitu Pak. Kalau tidak ada izin dari istri atau istri-istri sebelumnya, maka seorang suami otomatis tidak bisa dapat izin poligami dari pengadilan agama. Kalau nggak ada izin poligami dari pengadilan agama, kalau dia nikah lagi, otomatis dia bisa terancam KUHP 279 tadi itu. Padahal bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, aslinya dalam hukum Islam
para laki-laki berpoligami itu tidak memerlukan izin istri, Pak. Kok bisa kemudian ini menjadi muncul hukum seperti ini? Saya sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak memotivasi panjenengan untuk melanggar hukum. Saya hanya ingin mengajak kita merenung bersama-sama, Pak. Kok bisa ini terjadi? Yang pertama, Pak, ini bisa terjadi karena pertama, para laki-laki gagal menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Allah itu berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam dalam qawwam bagi para wanita. Qawwam itu diterjemahkan sebagai pemimpin, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pelaku poligami tidak resmi seperti ini, itu kalau kemudian dia melakukannya untuk sembunyi-sembunyi, itu biasanya, Pak, biasanya ya, orang-orang yang kemudian memperturutkan hawa nafsunya semata. Kan memang nikah itu untuk memperturutkan hawa nafsu, betul, Pak. Cuman kadang-kadang ketika dia memperturutkan hawa nafsunya, kan biasanya orang-orang poligami itu kan gini, daripada nanti saya berzina, lebih baik saya nikah lagi walaupun nikah siri. Cuman kadang-kadang bekal untuk memenuhi hawa nafsu di jalan yang benar tadi itu tidak memadai. Seringkali sholatnya juga bolong-bolong, seringkali baru saja hijrah, ilmunya belum memadai, hijrahnya baru hanya sekedar baju yang berubah saja. Akhirnya kemudian dia nekat berpoligami, tapi takut dimarahi istri yang pertama rumah tangganya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian ini yang terjadi, sebab yang lain adalah bisa jadi laki-laki itu gagal menjadi qawwam dalam rumah tangganya karena memang lingkungannya yang membuat demikian. Contohnya begini, Pak, ini otokritik juga, terutama bagi saya, karena saya juga laki-laki, Pak. Berapa banyak bapak-bapak itu yang kemudian ketika pulang ke rumahnya, istrinya mengatakan, "Pun Pak, panjenengan mikir nopo sing penjawi mawon yang ada di rumah, biar saya yang mikir. Biar saya yang mikir anak-anak, ya opo sekolah ya anak-anak, ya opo milih sekolah, makme anak-anak, ya opo pun sampai yang mikir yang ada di luar saja." Seolah-olah ini, Pak, meringankan bapak-bapak, seolah-olah ini baik dan benar. Benar begitu, Pak, ya? Yang terjadi adalah melemahkan para laki-laki untuk kemudian memimpin dalam rumah tangganya. Dia nggak paham anak-anak ini nanti harus kemudian diarahkan dan dididik dengan baik. Panjenengan perhatikan, Nabi Yakub itu kalau ketika beliau mau meninggal dunia, yang tanya itu Nabi Yakub, bukan istrinya Nabi Yakub. Am kuntum syuhada, apakah kamu tidak memperhatikan idh hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yakub hadir kepadanya al-maut, mau meninggal dunia, idh qala li banihi, ketika kemudian dia itu tanya pada anak-anaknya. Yang tanya Nabi Yakub, bukan Bu Yakub, gitu, Pak. Kenapa kok kemudian dikemukakan yang tanya itu bapaknya? Karena bapaknya berfungsi sebagai pemimpin. Dan itu bapaknya berfungsi sebagai pemimpin itu bukan proses instan. Wis, aku saiki duwe bojo, istri saya hamil, nanti kemudian istri saya melahirkan anak, lalu kemudian nanti kalau saya mau meninggal, anak saya tanya. Nggak kayak gitu, Pak. Ada proses yang panjang mendidik anak, mengarahkan anak. Anak kalau belum sholat ditanya sama bapaknya, gitu. Jadi bapak fungsinya bukan hanya sebagai ATM. Lalu kemudian di dalam kisahnya Nabi Yakub tadi itu, Nabi Yakub tanyanya bukan hanya sekedar bertanya, tapi yang ditanyakan perkara yang sangat spesial. Mata budu min ba'di, apa yang kamu sembah nanti kalau saya sudah meninggal? Qalu na'budu ilahaka. Anak-anaknya kemudian mengatakan, kami akan nyembah bapakmu, wahai ayahanda. Gitu. Ini hasil dari proses seorang laki-laki itu menjadi qawwam. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau para bapak-bapak itu kemudian tidak ngurusi di dalam rumahnya. Gitu. Rasulullah itu, Pak, jangan dikira Rasulullah itu sibuknya nggak kayak kita. Kan Kanjeng Nabi waktu ini kata akhirnya sakit didik anak-anak ini, enggak, Pak. Rasulullah itu ketika perang Tabuk, perjalanan dari Mekah ke Tabuk itu 1 bulan.
gitu. Lalu kemudian menetap di Tabuk 1 bulan, pulang lagi ke Mekah 1 bulan, berarti 3 bulan, hilang 3 bulan Pak. Sekarang kalau kita dinas luar kota aja Pak, masih ada HP, video call dengan anak-anak, video call dengan istri kita, kan gitu Pak ya. Saya di Wonosobo walaupun sinyal itu susah banget, Abah Junaidi kalau mengingatkan saya itu kadang-kadang WA pagi malam baru terbalas Pak. Sinyal susah, tapi masih bisa kita kontak Pak. Rasulullah itu hilang 3 bulan, tapi kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau tetap memberikan pengaruh pendidikan kepada anak-anaknya. Kadang-kadang laki-laki tidak mampu menjadi pemimpin karena memang dia dikondisikan seperti itu. Akhirnya tahu-tahu dia nggak bisa mimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa menjadi hilang. Itu sebab yang pertama Pak. Dan itu kemudian nanti menjadikan sebab yang kedua. Nek wis bapake mboten mimpin teng omah, kadang-kadang masalah jodoh dienggo anak-anake wis apa jari kuwi arek-arek. Sering ngoten Pak nggih? Sering itu Pak. Padahal jodoh itu yang kemudian diwajibkan untuk nyari bapak-bapaknya. Perhatikan kalimat sabdanya Rasulullah. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau ada orang laki-laki datang kepada kalian, ja'akum itu berarti pada para bapak, pada para wali, bukan pada para ibunya. Gitu. Kalau ada laki-laki datang kepada kalian untuk kemudian meminang anakmu, tardawna dinahu, kamu senang lihat agamanya dia, wa khuluquhu, dan senang lihat akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia sama anak perempuanmu, atau nikahkan dia dengan wanita-wanita yang ada di bawah perwalian. Illa taf'aluhu, kalau kamu nggak bisa melakukan hal itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, niscaya terjadi fitnah di atas muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Apa yang terjadi Pak? Karena ketika bapak-bapak nggak bisa jadi kowam, nggak bisa jadi pemimpin rumah tangganya, kadang-kadang anak-anak itu dibebaskan untuk kemudian cari jodoh sendiri-sendiri. Kita lebih sering khawatir anak-anak kita itu nggak nikah, tapi kita nggak khawatir ketika anak kita itu dibawa oleh orang yang nggak ada hubungan apa-apa dengan anak kita Pak. Gitu. Kadang-kadang kita lebih sering seperti itu bapak-bapak ini yang terhormat. Kalau sudah demikian bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kondisinya menjadi berkelindan lagi akhirnya. Dari kondisi seperti ini akan melahirkan generasi-generasi yang juga tidak kuat. Nek pun lahir generasi yang tidak kuat, akhirnya laki-laki yang tidak kuat tadi itu mereka tidak akan bisa lagi, mereka tidak akan punya kemampuan untuk menjadi adil, sehingga kemudian mereka tidak bisa lagi kemudian berpoligami. Ini asal usulnya kenapa muncul hukum berpoligami harus izin dari istri pertama itu Pak. Saya kemarin baca satu status dari salah satu teman saya. Pendidikan yang benar itu salah satunya harus menghasilkan para laki-laki yang kuat. Salah satu indikator laki-laki yang kuat, dia itu mampu berpoligami walaupun dia tidak melakukannya. Beda Pak ya, orang yang mampu berpoligami tapi dia nggak mau melakukan, gitu. Dengan orang yang tidak mampu untuk berpoligami tapi nekat berpoligami, gitu. Apalagi orang yang tidak mau berpoligami tapi memang kita tidak mampu. Ada orang-orang yang memang kemudian dia mampu berpoligami, agamanya bagus, mempunyai kemampuan untuk adil secara materi dan sebagainya, tapi dia memilih untuk tidak berpoligami. Ini nggak apa-apa orang seperti ini Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi ini bukan memotivasi bapak-bapak untuk kemudian melanggar aturan Pak, bukan. Tapi untuk koreksi, introspeksi pada kita semuanya Pak. Kita harus melahirkan orang-orang, generasi-generasi yang tangguh Pak. Salah satu contohnya lagi Pak, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu ketika khutbah Jumat saya sempat menyinggung sedikit perkara ini. Yang kemarin ketika saya ngisi kajian tafsir di Wonosalam, saya kemudian mengupas ini agak panjang lebar Pak. Surat Al-Baqarah ayat 110. Yang tulisannya Al-Baqarah ayat 109, yang memang betul tulisannya gitu Pak ya. Ayat 109 itu Allah menceritakan gangguan-gangguan yang dialami oleh Rasulullah dan orang-orang kaum muslimin dari orang-orang ahli kitab dan orang-orang munafik. Solusinya di 110 Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat.
Kadang-kadang kita mikir Pak, kok bisa solusinya itu dirikanlah sholat, lalu tunaikan, lalu kemudian nyambungnya ke zakat. Kita diganggu, lah kok malah dikongkon sholat. Mari sholat, kok dikongkon zakat. Seolah-olah sholat itu nggarai sugih, karena zakat itu kan untuk orang-orang kaya, kan gitu Pak ya? Betul gitu Pak ya? Nggak mungkin zakat itu orang miskin. Apa korelasinya? Ternyata korelasinya Pak, aqimus sholah itu perintah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, bukan hanya mendirikan sholat saja. Sholat secara berjamaah itu bukannya sekedar datang ke masjid, imami, mari ngono sholat jamaah, mari ngono boleh dewi-dewi. Tidak kayak gitu Pak. Konsep sholat berjamaah itu dalam konsep yang genuine, konsep aslinya, imam sholat itu juga imam di luar sholat. Pemimpin spiritual itu juga pemimpin non spiritual, gitu Pak. Karena itu kita akan menjumpai Rasulullah, para khulafaur rasyidin itu, para gubernur-gubernurnya juga menjadi imam-imam sholat Pak. Jadi pemimpin dalam sholat itu merupakan orang yang paling baik. Akhirnya ketika dia menjadi orang yang paling baik, dia bisa makmumnya taat semua. Kan ketika sholat itu nggak mungkin tidak ada makmum yang nggak taat kan Pak ya. Imam Allahu Akbar, makmumnya aku ke Allahu Akbar wis. Imamnya ruku, aku tak langsung sujud aja, nggak ada kayak gitu Pak. Jadi makmum taat betul pada imam. Di luar sholat, akhirnya karena kemudian pemimpin sholat itu juga menjadi pemimpin di luar sholat, maka pemimpin itu tadi bisa kemudian menggerakkan, memberdayakan jamaah-jamaahnya. Saya berharap dengan ceramah kayak gini Pak, masjid kita ini bisa memberdayakan jamaah kita. Saya sedang melakukannya itu di Wonosalam, pondok kami, saya mondoknya bapak-bapak juga, yang kemudian juga berkolaborasi dengan masjid Al-Huda di Wonosalam di Jumbo itu Pak. Kita bertekad masjid ini harus mampu memberdayakan ekonomi warga. Karena memang ekonomi salah satu tantangan kami di Wonosalam Pak, itu masalah ekonomi Pak. Gitu. Saya kemarin berusaha melingkan hasil bumi di sana dan sebagainya sehingga bisa memberdayakan warga. Jadi intinya masjid itu mampu memberdayakan warga. Konsepnya tadi itu, imam di masjid ditaati oleh jamaah masjid itu bahkan di luar masjid. Akhirnya nek sampun ngoten, warganya berdaya, secara ekonomi juga berdaya, secara izah juga berdaya, bahkan secara militer berdaya. Apa yang terjadi? Gampang mengeluarkan zakat Pak. Kemarin ada pertanyaan Pak, nopo kok panjenengan itu nerangaken zakat? Kan saya di ayat 110-nya ini saya kupas berpekan-pekan di Wonosalam itu Pak. Saya bahas sholatnya lalu kemudian membahas zakatnya. Zakat saja 3 kali pertemuan. Kenapa demikian? Padahal yang saya terangkan itu rata-rata kalangan menengah ke bawah, penghasilan sebulan bisa jadi nggak sampai 2 juta, bahkan 1.500.000 saja udah syukur Pak. Kenapa demikian? Karena seolah-olah Allah itu memberikan motivasi kepada bapak-bapak, saya bilang gitu Pak. Karena ayat-ayat tentang zakat itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kondisi kaum muslimin tidak semuanya mampu berzakat. Tapi kemudian ada motivasi dengan berzakat, dengan adanya ayat-ayat zakat ini, Allah itu seolah-olah memotivasi kita, ayo berdaya secara ekonomi sehingga kemudian mampu berzakat. Kalau Anda mampu berzakat berarti Anda kaya. Caranya bagaimana? Dimulai dari sholat jamaah tadi itu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mohon maaf, ini curhatan saja Pak. Poinnya adalah agar kita ini menyadari betul, kalau kita ingin betul-betul berjaya, maka poin utamanya kita jangan jauh-jauh dari agama. Kita jangan ambil agama itu secara parsial, bagian-bagian saja, sehingga kemudian kita terjebak dalam pola pikir, apa hasilnya agama ini untuk dunia saya? Aku sembahyang ket biar ini kok gak suge-suge. Saya juga nikah sekian lama kok kemudian rasanya sumpek terus. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi ketidakberdayaan seperti itu muncul karena kita ini jauh dari agama. Jauh dari agama itu muncul karena kita memahami agama secara parsial, bagian-bagian tertentu saja, tidak secara inklusif. Karena itu Pak, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi awalan bagi masjid kita. Ustaz Aziz, kan ada beberapa ilmu yang harus wajib kita kuasai secara individu Pak.
Ada umpamanya ilmu tentang pernikahan, ada ilmu tentang ngurus jenazah, ada ilmu tentang waris. Itu ilmu-ilmu yang wajib dikuasai. Ada ilmu tentang masalah-masalah ibadah-ibadah sehari-hari. Itu ilmu yang wajib dikuasai individu, Pak. Karena semuanya kita akan mengalami itu. Kabeh bakalan sedo, semuanya bakal mati. Tidak mungkin kemudian kalau kita mati kita nunggu makmudin, kan gitu. Nah, kita juga bakal mati, sehingga kemudian nanti kita perlu menyiapkan generasi setelah kita ini agar bisa menerapkan hukum waris dengan sempurna. Kita juga kemudian bakal menikah ataupun mantu. Kita juga wajib mengetahui hukum seperti itu. Kita juga wajib mengetahui hukum-hukum tentang ibadah-ibadah sehari-hari. Mudah-mudahan nanti dari masjid ini bisa kemudian memberikan fasilitas untuk ini semua, sehingga kemudian sekali lagi kita menjadi betul-betul umat yang terberdayakan dari masjid ini. Mudah-mudahan demikian. Insyaallah demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Barangkali ada yang mau menambahkan atau yang mau menanyakan sesuatu, kami silakan Pak. Bisa saya menanyakan di surat Al-Baqarah. Ini setelah Allah sabarkan, biasanya Romawi telah dikalahkan. Kemudian Allah sabarkan setelah itu tidak lama kemudian. Lagi Bapak Ibu, cukup sih. Mudah-mudahan bisa sekali lagi menjadi faidah terutama bagi diri saya sendiri. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca tafsir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.